Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها faqad hadama ad-din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman Bapak Acep Abdus Salam. Memang itu Pak Acep ya, atau Pak Acep Abdus Salam, insyaallah. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Haji Israf. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Sanusi. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati Al-Ustaz Khazin. Juga para asatidz yang saya tidak sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para guru. Kita doakan guru-guru kita semoga senantiasa Allah berikan sehat wal afiyah, barakah fid dunya wal akhirah. Yang saya hormati para hadirin, para hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di Masjid Jami' Darul Rahman memperingati Isra dan Mi'raj. Malam hari ini adalah malam pertama Isra Mi'raj. Bulan Rajab ini malam pertama.
di mana malam pertama bulan Rajab adalah salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 malam yang kalau kita berdoa nggak ditolak doa kita. Ini diantaranya malam tanggal 1 bulan Rajab. Kita minta kepada Allah pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Orang-orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah, semoga pada malam hari ini Allah ampuni dosa-dosanya. Kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang solehin dan solehah. Ya Rabbal Alamin. Bulan Rajab, bulan yang istimewa, di mana bulan Rajab ini kita rayakan karena di bulan Rajab ada satu peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad. Makanya ada orang yang bingung kadang, ini masih bulan Rajab masih bikin maulid. Ya. Saya acaranya apa? Maulid apa Isra Mi'raj? Saya bilang udah dua-duanya. Maulid ongko, Isra Mi'raj ongko. Kenapa sebabnya? Karena yang dirayain, ya, yang dirayain manusianya sama. Maulid yang dirayain kelahiran Nabi Muhammad. Isra Mi'raj juga yang dirayakan, yang berangkat Isra dan Mi'raj Nabi kita. Jadi sama aja. Ya. Semua perayaan yang ada di dalam Islam pokoknya pasti bersangkutan sama Rasulullah. Ya. Malam nuzulul Quran, pertama-tama Allah turunkan Al-Quran dalam riwayat tanggal 17 Ramadan, diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj yang berangkat. Jangan ngobrol juga ya, jangan ngobrol, jangan bercanda. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj enggak pernah dialami sama siapapun. Siapapun, jangan lagi model kita manusia biasa, para anbiya, para rasul, atau malaikat sekalipun. Malaikat Jibril itu beliau yang nganterin wahyu kepada seluruh para nabi. Belum pernah diizinin untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal malaikat Jibril dari Nabi Adam sampai Rasulullah, beliau yang bagian nganterin wahyu dari Allah ke seluruh para nabi, tapi belum pernah melihat Allah, diizinin ketemu sama Allah, belum pernah. Ini kejadian cuma dialami oleh Nabi kita Muhammad, dan nggak pakai minta. Ini Isra Mi'raj Nabi nggak minta.
Makanya dalam riwayat hadis kata-kata yang pertama Nabi katakan bainama ana fil hatimi, ketika saya berada di Hatim, pinggiran Ka'bah, lagi rebahan, dadakan, nggak ada khobar sebelumnya, nggak ada, nggak ada anjang-anjang sebelumnya, nggak ada, jadi dadakan. Nih peristiwa itu Nabi nggak minta, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Musa pernah minta, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa itu pernah minta, pengen ngeliat Allah. Allah berkata apa? Lantaroni. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Ya Musa, engkau enggak bisa melihat aku di dunia, maksudnya di dunia. Ini bicara di dunia ya. Kalau di hari kiamat nanti, ya ini mikirnya di rumah tadi itu, ya udah nama tadi. Kalau di hari kiamat, ya semua orang-orang yang beriman bakalan ngelihat semua orang-orang yang beriman, bahkan itu satu kenikmatan yang puncak, yang paling tinggi adalah seorang hamba, orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dunia nggak ada sama sekali yang bisa melihat Allah, ketemu Allah, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan yang cuma Allah berikan kepada Nabi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami. Apa sih perjalanan Isra Mi'raj? Isra wal Mi'raj ya. Jadi dua kejadian, Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, itu Isra namanya. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ila hadratillah, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Mi'raj. Jadi dua perjalanan, Isra dari Masjidil Haram, minal Masjidil Harami ilal Masjidil alladzi barakna haulah. Jadi yang berangkat itu, yang Isra dan Mi'raj itu Nabi jasad dan ruhnya, bukan mimpi, bukan ruh saja, bukan, jasad juga, ruh juga berangkat. Kalau itu bentaran amat, nggak nyampe sejam dalam riwayat ya perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa memberikan karomah kepada para aulianya, dilipat itu perjalanan yang jauh jadi dekat, apalagi kepada Nabi kita Muhammad. Kan dalam riwayat wali, salah satu waliullah yang berada di Indonesia, Syekh Muhyiddin, yang di mana tuh? Pamijahan. Kan katanya beliau itu pergi haji dari gua masuk, tahu-tahu timbulnya di Makkah. Itu karena Allah lipat bumi buat beliau. Karena beliau waliullah, Allah sayang, dilipat tuh bumi. Seakan-akan dari Tasik ke Mekah dekat. Khusus buat waliullah doang. Kalau model kayak kita umpama datang ke Pamijahan, masuk ke goanya, agak kuat lagi.
Bukan berarti itu bahwa jalurnya menuju Mekah, bukan, karena memang Allah lipat itu bumi. Jadi walaupun jarak yang jauh ditempuh dengan singkat, itu kepada waliullah, apalagi kepada Nabi Muhammad. Apalagi, jadi jangan pakai akal. Bentaran banget dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, balik lagi ke Mekah, cuma ditempuh 1 jam. Nggak nyampe itu juga. Jangan pakai akal, tapi pakai iman. Pakai iman. Allah yang bawa. Saya dari Bekasi, bawa semut dari Bekasi, bawa semut dari Bekasi, habis nyampe sini, saya tahu waktu semut ketemu sama semut-semut di masjid Darul Rahman, nanya semut masjid Darul Rahman, lu semut dari mana? Umpamanya, gua semut dari Bekasi, kapan nyampe? Baru nyampe, berangkat jam berapa dari sono? Berangkat jam 7. Gila lu. Masa lu semua berangkat jam 7 nyampe sini jam 8? Nggak percaya semut-semut yang lain. Kenapa sebabnya? Karena mereka menganggap ya dia kalau jalan kaki dulu semut dari Bekasi jam 7 tadi nyampe, nggak mungkin jam 8. Terus semut nggak tahu, semut-semut yang ada di sini nggak tahu semut yang bawa saya manusia yang bawa. Begitu juga Nabi Muhammad yang bawa Allah subhanalladzi asra bi'abdihi. Udah gitu kendaraannya buruk lagi. Buruk itu kendaraan yang ya, sejauh mata memandang, sekelebatan sampai sejauh mata memandang. Nih langit kita pandang, ya. Langit kita pandang, sejauh mata pandang di langit kita pandang. Jadi buruk itu sejauh mata pandang, nyampe langsung bentaran. Dan itu nanti buruk bakal jadi kendaraannya penghuni syurga. Mau naik buruk nanti. Di syurga nanti udah nggak ada lagi vario. Galak ECX, Vario, Innova, nggak ada, semua naik buruk. Allah, memang kendaraan yang nggak pakai kita perlu mikirin bensinnya, pajaknya. Pengen apa? Ibadah yang rajin. Karena orang yang mengendarai buruk hanya penghuni surga. Nggak mungkin orang masuk ke dalam surga kalau tidak dengan iman kepada Allah dan disertai dengan takwa dan ibadah, terutama ibadah sholat. Ini kejadian Isra Mi'raj, kita ambil hikmah. Tidak ada perintah dari Allah yang langsung Allah panggil nabinya. Langsung Allah panggil nabinya yang diperintah. Apa perintah apa? Perintah sholat. Cuma perintah sholat yang langsung Allah panggil nabinya. Ya, di situ diberikan perintah sholat 5 waktu. Makanya dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau bangunan nggak ada tembok, nggak ada pintu, ya, nggak ada genteng, tapi ada tiang, bisa berdiri ya? Bisa, ya, bisa berdiri itu bangunan. Tapi kalau bangunan walaupun ada pintu, ada genteng, ada segala macam, tiang nggak ada, bisa berdiri apa enggak? Bisa berdiri. Jadi agama seseorang ya tidak mungkin bisa berdiri kalau tidak ada sholat di situ. Sholat imaduddin, baru berdiri itu agama seseorang kalau dia melaksanakan sholat 5 waktu.
Jangan pernah tinggal sama sekali. Ini sholat berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain mungkin masih bisa ninggalin, tapi kalau sholat nggak bisa ditinggal sama sekali. Mau dalam keadaan sesibuk apapun, sesakit apapun, nggak boleh tuh sholat ditinggal, nggak boleh. Nggak bisa berdiri sholat duduk, nggak bisa duduk rebahan. Rebahan ngadep kiblat. Jadi nggak ada uzur, nggak bisa rebahan diri celentang. Telapak kaki ngadep kiblat, palanya agak dinaikkan sedikit. Kalau dia bisa isyarat dengan kepalanya, dia kepala, dia dengan kepala. Isyarat ruku dan sujud. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Kalau nggak bisa dengan kepala, dengan kelopak mata, kepalanya nggak bisa bergerak. Mata doang begini. Ada nggak orang gitu? Boleh kan ninggalin sholat? Dengan matanya. Kalau ruku ngedipnya pendek. Allah. Sami Allah. Allah. Gitu ya, pakai kelopak. Tak boleh ditinggal. Oh, kelopak matanya nggak bisa bergerak. Koma ini orang. Koma. Orang koma, tapi hati tetap hidup. Dia kuping bisa dengar, dia bisa mendengar. Kalau ketika azan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sholat dengan hati. Bagaimana sholat dengan hati? Bayangin ente lagi sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, bayangin aja di hati. Seakan-akan ente ngerjain ajrul arkan bil qalb. Dia mengerjakan rukun-rukun sholat, tapi dengan hati dia membayangkan dirinya sholat. Jadi selama masih sadar, walaupun nggak bisa bergerak, itu anggota badan tetap wajib mengerjakan sholat. Wajib. Tidak dapat mengerjakan syarat-syarat sholat, umpama air nggak ada buat wudu, debu nggak ada buat tayamum. Sholat li hurmatil waqti. Oh, ente naik pesawat. Ente naik pesawat. Beb, saya naik pesawat, Beb. Kan ribet kalau naik pesawat. Umpama dia punya wudu sebelum naik pesawat, cuma ketika di pesawat kita nggak tahu arah kiblat kan. Nah begitu kita lagi sholat atau pesawat belok, kita ikut belok. Bagaimana tuh? Sholat. Apalagi kita lakukan dalam keadaan berdiri, nggak bisa. Seberapa leganya tuh pesawat. Udah itu sholat li hurmatil waqt. Itu sholat duduk aja udah biasa madep depan. Masuk waktu zuhur nih sholat. Allahu Akbar. Duduk. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sami Allah. 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 Begitu. Rokat kedua begitu. Rokat ketiga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Entar turun dari pesawat, tadi sholat pohon yang dikerjain di atas pesawat itu sholat cuman buat menghormati waktu. Entar turun dari pesawat, qadha lagi sholatnya. Dhuhurnya qadha lagi. Nah jadi dobel kalau gitu. Memang begitu harusnya. Udah entar aja sekalian, nggak usah sholat di pesawat. Kalau memang kali qadha, entar aja kalau udah turun. Nggak boleh. Kudu sholat ini. Ketika sholat dosa hukumnya. Sholat sampai kayak begitu diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan
jangan pernah ninggalin sholat kalau kita pengen hidup mau berkah, senang dunia akhirat. Ntar di hari kiamat yang paling pertama ditanya sholat kita. Bagaimana sholatnya? Kalau benar baru ditanya tuh amal-amal yang lain. Kalau sholatnya aja udah nggak benar, oh udah. Puasanya nggak pakai diperiksa, hajinya apalagi, ya. Zakatnya apalagi, sodakohnya nggak pakai diperiksa karena sholatnya udah berantakan, langsung dilempar di unsur neraka. Nggak pakai dihitung-hitung lagi yang lain udah. Sholat itu ibaratkan jasad, dia kepalanya. Sholat nih ibarat jasad, dia adalah kepala. Orang nggak ada tangan masih hidup, nggak ada kaki masih hidup, nggak ada kuping masih hidup, ya. Jempolnya sumpung masih hidup. Coba kepalanya nggak ada, hidup nggak? Ada orang jalan nggak ada kepalanya. Di sini Mama hadir tuh ada orang nggak ada kepalanya, ya. Hadir ya datang kita pergi. Itu orang yang kagak sholat bagaikan satu badan yang nggak ada, nggak bisa hidup. Jadi agama itu nggak bisa hidup kalau nggak pakai sholat. Hafidhu ala sholawati wassalatin wa qumu lillahi qanitin. Jaga semua sholat 5 waktu. Wassalatil wusta, terutama sholat asar. Kenapa dikatakan sholat asar disebut di situ? Wassalatil wusta itu menurut sholat asar. Kenapa sebabnya? Karena orang sebelum capek-capeknya. Biasanya asar ada awang dikit. Jangan ini tidak. Walaupun itu dalam keadaan capek, jangan. Itu pahala sholat Nabi waktu Mi'raj. Lihat tuh waktu perjalanan Mi'raj nih, naik ke atas, Nabi lihat malaikat tuh ada yang lagi berdiri, ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud, ada yang lagi tahiyat. Itu malaikat semenjak diciptakan yang berdiri terus sampai kiamat. Yang lagi ruku terus sampai kiamat. Malaikat nggak pernah ada yang ngebantah. Ketika diperintahkan sama Allah suruh berdiri, ya malaikat ini berdiri terus, sudah begini tuh, sendakap begini, kayak kita sholat, kan sholat sendakap nih, ya kan? Ini ada, begini terus dia. Enggak gerak pisan dari sempratan diciptain sampai kiamat itu malaikat nggak ada yang gerak. Yang diciptakan ruku terus ruku begini sampai kapan? Sampai kiamat. Yang diperintahkan sujud terus sampai kiamat. Nggak ada yang bergerak, nggak ada yang capek, nggak ada. Emang kayak kita. Kadang asar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah sebaik-baik. Lakukannya alhamdulillah, malah berusuk. Berasal lagi itu orang tadi kita orang mau sholat tahunnya setengah 3. Coba kalau sholat tahunnya jam 12, nggak mungkin dia kata begitu, benar ya? Kalau malaikat itu Nabi lihat tuh malaikat yang itu yang diri, yang rukuk, yang sujud, dia teman Nabi. Akhirnya Nabi SAW pengen Allah wajibkan kewajiban sholat buat umatnya. Akhirnya dikasih kewajiban sholat umatnya. Kita nih semua dikasih kewajiban sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun rukunya bentaran, dirinya bentaran, sujudnya bentaran, tahiyatnya bentaran, kalau mengerjakannya benar, maka pahalanya sama malaikat Nuh yang rukunya dari semenjak diciptakan sampai kiamat, sama pahalanya, sama. Makanya sholat ini pahala paling besar.
paling besar. Ibadah yang paling pertama diwajibkan sholat. Apa nih? Makanya rukun Islam yang kedua sholat. Habis syahadat sholat langsung. Karena sholat adalah amal ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah ditinggal sekalipun, jangan pernah. Karena apa? Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya mengatakan dalam kitabnya Irsyadul Anam, satu sholat yang ditinggalkan oleh seorang mukmin nggak bisa dibayar oleh pekerjaan walaupun 1000 haji sekalipun. Nggak bisa. Ada orang sholat kagak tapi haji tiap tahun, umroh tiap tahun, ya neraka. Walaupun tuh haji ngeluarin duit ratusan juta, puluhan juta, nggak bisa. Sholat dulu. Kalau zakat yang punya duit nggak punya duit nggak wajib zakat. Puasa sebulan setahun cuma sebulan kita kerjainnya. Dan kadang-kadang ada orang yang boleh nggak puasa, boleh ada. Orang yang boleh nggak puasa ada nggak? Ada. Ya. Orang yang udah tua, udah nggak bisa nahan lapar, tua. Dan ada orang yang terlalu tua banget, ada yang nakalnya tuh pikun, ada ya? Dan dia makan, dia nggak tahu lagi puasa nggak makan. Itu udah uzur dengan model begitu tuh. Atau yang punya penyakit, kata dokter, ini penyakit udah penyakit mendekati kematian, kata dokter ini nggak usah puasa. Udah nggak usah puasa, tapi tiap hari bayar fit. Namanya boleh ninggalin puasa, boleh. Tapi kalau sholat boleh ya? Makanya muhtamad ulama, walaupun ada ulama yang mengatakan sholat itu bisa dibayar pakai fidyah, tapi muhtamad jumhur ulama sholat nggak bisa dibayar pakai fidyah. Kalaupun ada yang mengeluarkan fidyahnya sholat, ya itu untuk menambahkan pahala si mayit, menutupi dosa-dosa sholatnya saja, nambahin pahala untuk menutupi dosa-dosa sholat yang pernah dia tinggalkan, tapi nggak bisa buat bayar sholatnya, nggak bisa. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi hikmahnya itu yang paling utama di Isra dan Mi'raj adalah jangan sampai kita meninggalkan kewajiban sholat. Sesibuk apapun, sesakit apapun, jangan pernah ninggalin kewajiban sholat. Karena dengan sholat hidup kita insya Allah menjadi senang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.